Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir kembali pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13.18 menit, yaitu tepatnya hari Senin 3 November 2025 ataupun Monday 3 November 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan mulai sekarang dan kita bisa melihat di depan ini adalah sebuah wallpaper, yaitu menandakan sebuah gambar yaitu jam tangan. Dan kita juga telah mengetahui bahwa hari ini telah berubah jam trading ya, di mana hari ini start dimulai pada winter trading ataupun trading pada musim dingin ya, di mana jelas harga-harga pada jam tayang ataupun jam trading itu berubah ataupun lebih lambat 1 jam ke depan ya. Baik, dan kita akan mulai sekarang di mana kita bisa melihat untuk hari ini yaitu harga emasnya pada baris yang pertama, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 4018,72 dan itu terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 12:32 menit, sedangkan harga terendah ataupun low-nya pada angka 3962,36 dan itu terjadi pada pukul 7:20 menit. Dan seperti biasanya saya memakai acuannya atau pola berhitung saya yaitu dengan silver, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana harga tertingginya yaitu pada angka 48,991, sedangkan harga terendahnya pada angka 48,204 dan sekarang berada di sekitaran harga 48,94, sedangkan harga emasnya pada angka 4016. Baik, dan kita akan mulai sekarang. Kita bisa melihat bagaimana selanjutnya dengan purchasing saya. Kita akan mulai sekarang. Kita bisa lihat tabel yang ada di sebelah kanan, di mana ini kita bisa melihat pada episode tanggal 26, saya memprediksikan untuk FOMC ke depan untuk tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober, di mana saya indikasinya tingginya paling tinggi 4250 dan area untuk kita trading yaitu di kisaran 4.000 ya, di mana 4.000 menjadi acuannya. Di atas 4.000 kita menjual dan di bawahnya kita akan membeli. Lalu perkiraan saya untuk kemarin ya, pada hari Jumat, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Oktober, untuk perkiraan saya untuk harga yang range yang kecil ataupun normal ya, untuk edisi 31 Oktober 2025, di mana indikasi tertingginya saya berhitung pada angka 4060 sampai dengan 4080. Itu tidak terjadi, jelas itu hanya memantul pada angka 4036,2 ya, itu jelas tidak tercapai. Sedangkan angka terendahnya pada kisaran angka 4000 sampai dengan 4005, itu terjadi disebabkan kemarin pada hari Jumat low-nya sempat ada pada angka 3972,8 ya. Itu untuk harga beli, jelas itu tercapai ya. Lalu kita bisa lihat yang berikutnya, ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 31 Oktober 2025, di mana saya juga salah berhitung untuk tingginya yaitu pada angka 4110 sampai dengan 4090. Itu jelas tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu pada angka tingginya yaitu pada angka
4036.3 ya. Sedangkan untuk rendahnya pada angka 3990 sampai dengan 4000 itu jelas terjadi ya. Karena low pada harga terendah pada hari Jumat yaitu pada angka 3976.8 ya. Itu jelas terjadi. Selanjutnya kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya, dan ini hanya kita mereview kembali aja di mana posisi buy punya saya cut loss, berbalik saya jadi sell ya. Ya, menderita kerugian 415, dan ini posisi saya masih ada hold harga sell ya. Lalu kembali saya buyback kembali, lumayan ada profitnya. Kita bisa lihat ada kerugian 172 dan 415, dan saya membalasnya dengan angka 1000-an ya. Dan ini sekarang posisi saya sudah clear. Ya, sudah clear, siap menghadapi semua. Dan ini adalah ulasannya pada hari ini ya, di mana ini diterbitkan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Kita bisa melihat itu harga emas stabil di atas kekuatannya US dollar, dan para investor itu masih mengharapkan adanya pemotongan suku bunga di bulan Desember. Kita bisa melihat ini ringkasannya ataupun judul-judul yang akan dibahas, yaitu US dollar itu tetap tangguh di kisaran 3 bulanan punya tinggi, dan para investor itu masih melihat ada kemungkinan 71% bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya pada bulan Desember mendatang, dan kita akan melihat data ADP employment pada hari Rabu mendatang. Dan selanjutnya isinya itu ada selengkapnya, yaitu harga emas ya steady pada hari Senin ya, tetap, dan kita masih melihat bagaimana kekuatan US dollar ya, di mana masih bertahan di kisaran 3 bulanan punya tinggi ya. Dan komentar dari Jerome Powell juga tidak berpengaruh pada minggu kemarin bahwa akan mengurangi untuk pemotongan suku bunga. Dan kemudian tensi dari perdagangan perang dagang antara Amerika dengan China juga meredup ya untuk masalah kekuatan ini di harga emas ya. Dan harga emas juga mencapai rekor yang tertinggi, yaitu pada angka 4381 pada Oktober tanggal 20, dan US dollar juga itu merangkak naik mendekati 3 bulanan punya tinggi. Dan momentum untuk ke atas untuk harga emas ya, itu ada beberapa technical ya, faktor teknis ya, dan membuat US dollar itu sangat bagus untuk naiknya pelan-pelan. Itu kata dari senior market dari Oanda ya. Kemudian pada tanggal 29 Oktober kemarin bahwa Bank Sentral Amerika telah memotong suku bunganya 0,25, dan kita para traders itu masih akan melihat apakah akan terjadi di Desember ini akan pemotongan suku bunga berkelanjutan, sedangkan Jerome Powell mengatakan tidak akan lagi ya. Dan ini juga kita bisa lihat bahwa itu obligasi segala macam itu pada suku bunga yang rendah membuat kita perekonomian juga tidak menentu, dan para investor ataupun traders itu jelas pasti akan membeli emas ya. Di samping itu juga ada bank sentral juga, dan investor juga masih menunggu
pada hari Rabu yaitu ADP Employment, dan kita akan melihat Purchasing Manager Index pada minggu ini ya, PMI ya. Dan itu bisa acuan dari bahwa Bank Sentral Amerika yaitu Jerome Powell juga mengatakan sudah tidak akan mengurangi suku bunga lagi ya, tetapi kita juga masih melihat adanya tensi dari perang dagang Amerika dengan Tiongkok ya. Itu menyebabkan harga masih bertahan di sekitaran angka 3.000 ya. Dan kemarin juga bahwa Presiden Amerika bertemu dengan Presiden Tiongkok dan menyetujui dengan tarif yang diterapkan dan diterima oleh pemerintahan Tiongkok ya. Itu menyebabkan adanya pelemahan kemungkinan oleh harga emas sempat turun pada angka 3972 ya. Kemudian ini adalah signal yang indikasinya hari ini pada turun semua ya. Untuk signal diprediksinya turun ya untuk edisi signal. Dan ini berikut tabel dia punya resisten yaitu 4010, 4045, lalu 4073, sedangkan supportnya pada angka 3962, 3943, 3915, dan kita bisa melihat bahwa medium term ini masih naik ya, sedangkan untuk harian dan short term itu turun ya. Lalu indikator ekonomik yaitu yang tadi sudah diulas, yaitu kita akan melihat pada jam 22 ya, yaitu ISM ya, Manufacturing PMI ya, Purchasing Manager Index, itu yang pertama. Lalu yang kedua perlu diingatkan juga yaitu pada pukul 3 nanti malam ya, yaitu Fed Governor Cook ya, pukul 2 maksud saya, pukul 2 WIB ya. Jadi hari Selasa 4 November ya, 4 November ya, dini hari waktu Indonesia, bahwa Fed Governor Cook juga akan bertestimoni, dan kita juga ketahui bahwa testimoni yang terakhir itu jelas akan mempertahankan suku bunga Amerika yang tinggi, yaitu suku bunga bank ya. Jelas itu menyebabkan akan adanya bisa terjadi harga emasnya menurun. Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana analisa saya di berikut ini. Dan kita akan merubah untuk di bawahnya, lalu di atasnya juga saya akan merubah sedikit ya. Dan seperti biasa saya akan mengambil gambarnya. Dan kali ini akan ada 3 kali karena ada penjelasan tambahan. Dan kita bisa melihat jam sudah menunjukkan pukul 1:32, tepatnya hari Senin 3 Oktober 2025, dan kondisi di Jakarta dengan bercuaca dengan terik ya, dengan matahari yang cukup bagus. Dan pertama kita akan mulai dengan indikator ataupun pandangan saya untuk range yang besar dulu ya, dimana untuk edisi 3 November 2025 ya, dimana indikasi tingginya saya berhitungnya dengan angka 4085 sampai dengan 95 ya, sedangkan untuk harga bawahnya 3985 sampai dengan 95, itu 100 poin ataupun 1000 pips ya. Itu memang range yang cukup besar, dan saya mengantisipasi adanya testimoni dari Fed ya, ataupun dari Miss Cook ya. Lalu yang kedua, ini adalah range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 3 November
2025. Untuk indikasi tingginya saya berhitung pada angka 4055 sampai dengan 65. Sedangkan untuk di bawahnya saya mengindikasinya berhitung pada angka 4000 sampai dengan 4010 ya. Dan jelas kita ketahui tadi tadi screenshot 3 kali itu bukan karena apa-apa, karena yang perlu kita perhatikan itu adalah key-nya untuk close ya, yaitu tetap pada kondisi 4000 ya. Lalu yang kedua pada jam pukul 19 kita bisa melihat apabila ini mainnya di angka 4020 itu bukan indikasi turun lagi ya, ini indikasinya itu naik ya, bisa dikatakan begitu, seperti begitu ya. Jadi berhati-hati, ini dia punya signal apapun itu ya, saya rasa kepastiannya di angka ataupun di jam pada pukul 19 ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Selasa tanggal 4 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.